bukunya ya. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya. Hari ini hari pertama kalian belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan Tebas. Pondok Pesantren Al-Furqan Tebas didirikan pada tahun 2017 yang lalu. Berarti udah berapa tahun? Masuk tahun ke? Masuk tahun kelima. 4 ya? Masuk tahun kelima ya? Ya udah 4 tahun. Sekarang masuk tahun ke? Ya, 2016 sudah mulai dirintis. Ya. Pertama kali yang didirikan adalah masjid. Nah, ini masjid di belakang. Tahun berapa ya berdirinya masjid? 2014. Berarti umur masjid ini sudah berapa tahun? 7 ya, 7 tahun. Nah, sekarang 2021 ya. Nah, pertama kali berdiri masjid. Kemudian rumah imam. Nah, paling kecil rumah imam. Ada 2 yang di samping kantor. Situ. Kemudian barulah tahun berikutnya mulai ada kegiatan pondok pesantren. Ya, 2016 sudah mulai dirintis. Ya, 2017 itu sudah dimulai kegiatan belajar mengajar. Dulu di sini sepi. Penduduknya sepi. Nggak ada itu tokoh-tokoh di situ, nggak ada. Nah, di sini juga hutan, belakang ini hutan semuanya. Hutan sampai ke sana hutan. Jadi sepi. Sebelum ada masjid lebih sepi lagi. Bahkan katanya dulu orang kalau mau lewat sini banyak yang takut. Nah, kenapa? Karena hutan. Tambah lagi ditambah dekat dengan kuburan. Sekarang takut tidak? Jadi tahun pertama ya dibuka pondok pesantren, jumlah santrinya itu ada 23 orang. Nah, hanya 23 orang, laki-laki dan perempuan. Ya, 23 orang. Asramanya di mana? Asramanya dulu di sana jauh. Jadi ada 3 kelas, 3 lokal yang warna biru, putih. Nah, itulah dulu. 1 untuk asrama, 1 untuk kelas SMP, 1 untuk kelas SD. Malam-malam kalau nak kencing, WC-nya di mana? Di sini, di samping masjid. Jadi ketakutan dia malam-malam. Sekarang masya Allah ya, sekarang dah terang. Sekarang masya Allah di sini banyak rumah-rumah. Tahun kedua jumlah santri meningkat 40-an, 40 lebih dari berbagai kecamatan ya, dan berbagai kabupaten. Kemudian tahun ketiga bertambah lagi sampai 100 lebih. 100 lebih. Tahun keempat dibatasi, tahun keempat. Nah, awal Covid kemarin ya, pandemi. Yang daftar 100 lebih, yang diterima cuman 88 orang. 88 orang. Sekarang kalian angkatan ke berapa? Angkatan kelima. Keempat, kelima.
Yang kelima ya. Berjumlah 118 orang. Sebenarnya banyak yang daftar, tapi yang lulus hanya kalian. Maka bersyukurlah, di antara yang banyak yang daftar itu kalianlah yang terpilih untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Furqan. Jadi pertama-tama di pondok pesantren itu kalian luruskan niat. Niat kedatang ke pondok pesantren untuk apa ya? Untuk apa niatnya? Hah? Untuk belajar apa ya? Untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Terutama ilmu agama. Apa tujuan kita menuntut ilmu agama? Supaya kita bisa menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Kita ini semuanya bodoh, betul nggak? Ada nggak yang lahir di sini langsung jadi orang pintar? Nggak ada. Kata Nabi, ya, al-mar'u lam yulad aliman. Tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan alim, berilmu, tidak ada. Kalau kita langsung berilmu, keluar dari perut ibu kita udah langsung bisa ngomong, betul tidak? Langsung bisa berdiri, Masya Allah. Langsung bisa pakai baju, kesupanan. Tapi karena kita jahil, keluar dari perut ibu kita apa? Nangis, telanjang, ya kan? Kalau ada keluar langsung berjalan, langsung bercaca, maknya pun terkejut ya, takutan orang. Jadi luruskan niat, yaitu untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Tulis itu pertama, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan. Nah, tulis. Apa? Untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Ya, supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, gitu. Tahu enggak kita cara sholat yang benar kalau kita tidak belajar? Tahu enggak? Tahu enggak kita baca Al-Quran, mengerti makna-maknanya kalau kita tidak belajar? Nah, jadi gitu, kita menuntut ilmu supaya menghilangkan kebodohan. Kemudian yang selanjutnya, diniatkan juga untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi kalau nanti kita sudah berilmu, ya, kita niatkan menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita, kita amalkan ya, lupa Ustaz, diamalkan. Nah, tujuannya untuk diamalkan. Tulis. Berniat untuk mengamalkan ilmu. Berniat untuk mengamalkan ilmu. Ya, berniat untuk mengamalkan
ilmu. Atau mempraktekkan ilmu. Kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain. Nah, meniatkan juga untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Udah belum? Nah, jadi kalau sudah berilmu nanti harus kita amalkan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Baru diamalkan. Setelah diamalkan, didakwahkan, diajarkan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Kata para ulama, al-ilmu la yunalu bi rahatil jasad. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Tulis. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Ya, tidak mungkin kita dapat ilmu kalau kita suka santai, suka berleha-leha, tidak mau berkorban. Kalau kita mau sukses untuk ilmu, mau berhasil, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersungguh-sungguh belajar. Ya, kadang kita harus menahan ngantuk, tidak tidur. Harus menahan apa? Rasa lelah, capek. Harus apa? Lapar. Nah, siap lapar. Kadang harus berlapar. Nah, seperti itu. Nah, niatkan ya betul-betul kalian datang ke sini, orang tuanya mengirim ke pondok karena orang tua kalian menginginkan kebaikan. Di saat nanti orang tuanya sudah lanjut usia, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Adakah di situ yang orang tuanya sudah meninggal? Hah? Adakah? Hah? Yang ayahnya sudah meninggal adakah? Alhamdulillah ya. Hah? Meninggal. Ayahnya? Ya. Jadi bersungguh-sungguh belajar. Yang masih ada orang tuanya, doakan. Jangan kecewakan. Yang orang tuanya sudah meninggal, kalian bersungguh-sungguh, insya Allah
orang tua kita yang sudah meninggal itu akan dapat pahala kalau kita bersungguh-sungguh setiap yang kita amalkan, setiap yang kita kerjakan dari ketaatan, maka dia akan dapat pahalanya. Nah, seperti ya. Kalau yang orang tuanya masih hidup, berbakti betul-betul, ya, jangan kecewakan orang tuanya. Nah, apa tadi? Sampai mana tadi? Hah? Hah? Apa? Bersungguh-sungguh. Selanjutnya mengetahui keutamaan ilmu. Mengetahui keutamaan ilmu. Ya. Agar kita semangat menuntut ilmu. Agar kita semangat menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Udah? Belum? Mengetahui keutamaan menuntut ilmu. Kelas? Udah? Berikut beberapa keutamaannya. Berikut ini beberapa keutamaannya. Berikut ini beberapa keutamaannya. Satu, orang yang menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu, dia sedang berada di jalan Allah. Sedang berada di jalan Allah. Ya, Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi kita ini sedang fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Seandainya meninggal, maka insyaallah meninggal di jalan Allah dalam keadaan berjuang. Yang ketiga, yang kedua, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tidak ada jalan yang bisa memudahkan orang masuk surga melainkan jalan ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa di sini yang ingin masuk surga? Ya. Ada enggak yang tidak mau masuk surga? Di surga itu semua kenikmatan ada. Ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ada orang di surga, penghuni surga, dia melihat burung sedang terbang. Apa katanya dalam hatinya?
ya Allah enak sekali ini burung. Enak sekali burung. Tiba-tiba apa? Langsung ada burung. Udah terhidang di depannya. Orang pengen makan burung, langsung ada udah tersedia makanan burung di situ. Bayangkan, kita lihat burung terbang, wah enak sekali ini burung goreng misalnya kan. Langsung ada di situ. Masya Allah. Buahan gitu juga. Ya, orang menanam, begitu menanam langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung bisa dipanen. Habis dipanen, tumbuh lagi, berbuah lagi. Ya, macam-macam buahan di sana. Sekarang bayangkan, kita lagi musim buah sekarang ya kan? Ada durian, ada rambutan. Gimana kita kalau mau makan buah-buahan? Apa yang kita lakukan? Kita beli dulu, ya harus punya duit. Kita apa lagi? Kita buka, kita cari yang bagus. Tapi di surga itu semuanya sudah tersedia. Dan banyak lagi kenikmatan yang lain. Oleh karena itu, ya beruntunglah Allah pilih kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Karena jalan menuntut ilmu ini satu-satunya jalan yang memudahkan kita untuk masuk surga. Yang ketiga, Allah akan meninggikan derajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalilnya Al-Quran surah Al-Mujadilah. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalilnya surah Al-Mujadilah ayat 11, tulis. Dalilnya surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Mujadilah. Mujadilah. Ya, Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Ya kalian tulis saja ringkasannya ya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maksudnya apa? Allah itu akan angkat derajat orang yang berilmu itu dibandingkan dengan manusia yang lain. Allah angkat, Allah tinggikan derajat kedudukannya, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ya. Sampai-sampai kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, anjing, tahu anjing? Tahu anjing? Asu. Ya. Anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu hukumnya beda. Tahu gak anjing yang berilmu? Anjing yang berilmu itu anjing yang terlatih. Anjing yang terlatih. Dengan anjing yang liar, tidak berilmu, tidak terlatih, itu hukumnya beda. Kalau anjing terlatih, anjing untuk berburu, kita lepaskan, bismillah kita lepaskan, kemudian anjing itu membawa hewan buruan. Dia dapat burung misalnya kan. Dia lari, nangkap burung, dapat burung. Dibawanya ke tuannya. Boleh enggak burung itu dimakan? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Nah, boleh. Karena dia tidak membunuhnya.
digigitnya, dibawanya ke tuan, dia tangkap, bawa ke tuan, nanti disembelih sama tuan, gitu. Hah? Nah, dibersihkan. Karena anjing yang terlatih dia tidak akan memakannya, dia hanya menangkapnya. Nah, itu bedanya. Tapi kalau anjing liar tidak boleh, ya. Maka anjing saja, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, anjing saja dibedakan hukumnya, apalagi manusia, ya. Maka barang siapa ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ya, di dunia lebih-lebih di akhirat nanti, orang berilmu itu Allah jadikan dia sebagai saksi, ya, kedudukannya nanti Allah angkat dia sebagai saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ya. Nah, maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Udah tulis? Nah. Kemudian ahli ilmu, tulis. Ahli ilmu akan dijaga oleh ilmunya. Akan dijaga oleh ilmunya. Akan dijaga oleh ilmunya. Berbeda dengan ahli harta. Berbeda dengan ahli harta. Berbeda dengan ahli harta. Dialah yang akan menjaga hartanya. Nah, dialah yang akan menjaga hartanya. Sudah habis waktunya. Baru sedikit. Dan masih banyak utamanya. Kalau orang punya harta, siapa yang jaga hartanya? Hah? Iya, pemiliknya. Dia harus menjaga harta itu, ya. Takut hartanya dicuri orang. Makanya semakin kaya orang, semakin banyak hartanya, terkadang dia tidak tenang. Kenapa? Takut apa? Takut dicuri, takut ditodong. Ustadz kenal ada orang kaya di Sambas ini, di Kabupaten Sambas, ya. Dia itu kalau kemana-mana harus diam-diam. Kenapa diam-diam? Takut kena bunuh. Takut kena begal. Takut orang dengki dengan usahanya. Orang bunuh. Nah, jadi dia kemana-mana harus dikawal. Masya Allah, ya. Tapi ahli ilmu, walaupun hartanya diambil, ahli ilmu, di mana ilmunya? Ilmunya di dalam dirinya. Ilmunya di dadanya. Nah, jadi dia dijaga oleh ilmunya. Paham? Ya. Nah, itu keutamaan ilmu, ya, dan masih banyak lagi nanti insyaallah dijelaskan oleh ustaz yang lain. Ya, sekarang duduk semuanya, duduk. Sekarang duduk. Baik. Nah, ustaz nanya,
sampai yang sebelum ke pondok masih tiduran orang tua ya, adek ya? Ah, siap. Dan jangan diragukan Ustaz. Ya. Jadi awal-awal masuk pondok, ingat ya, mungkin kalian nih sebelumnya tidak terbiasa jauh dari orang tua, ya, tidak terbiasa jauh dari kawan dekatnya, kawan akrabnya sejak kecil. Ini masih masa-masa penyesuaian, adaptasi. Jadi sabar ya. Awal-awal di pondok, mungkin karena suasananya baru, kawannya baru, tempat tinggal baru, kemudian juga kalau di rumah semuanya sudah disiapkan oleh ibunya, oleh orang tuanya, oleh pembantunya. Sekarang kalian di pondok ya sendiri. Nyuci seorang, nyuci piring seorang, ya, mandinya, bangunnya harus awal. Tambah lagi kadang-kadang salu, tahu salu? Apa ya? Rindu dengan orang tuanya ya, rindu dengan keluarganya karena tidak terbiasa jauh. Sabar. Kadang-kadang udah nahan nangis masih aja keluar air mata. Masih keluar air mata. Nak nangis. Sama ya, Ustadz dulu mondok juga. Palah Ustadz nahan nangis. Ya. Tiba-tiba agak sholat, imamnya Ustadznya baca Al-Fatihah, bercucuran air mata Ustadz. Bukan sadih, sadih karena tahu artinya, karena belum belajar, belum masuk pondok kan, belum tahu artinya apa yang dibacakan Ustaz. Sadih teringat orang di rumah. Kayak ngape emak atau ya, kayak ngape ayah tuh, ya adik. Iya biasa ya, biasa. Dulu kakak kelasnya itu, masya Allah. Gitu juga nangis. Ada yang datang, udah ngugu dia nangis. Ada guys semari situ yang ngugu? Tidak ada ya. Itu kakak kelasnya ada yang seperti itu. Tapi sekarang masya Allah, karena sabar, sekarang udah betah, udah terbiasa. Jadi kalian sabar. Sabar kalau ingin berhasil untuk ilmu, sabar. Ustadz, lama ke nanti orang tua baru boleh datang ke pondok? Insya Allah tidak lama. Ya, nanti kalian bisa nelpon orang tuanya, ya, orang tuanya pun bisa berkunjung ke sini, gitu. Ustadz ingat ada dulu kakak kelasnya sekarang udah lulus dia. Sekarang dia lanjut ke pondok tahfiz di Jawa. Awal-awal datang sini nangis terus, ya nangis. Palah ustadznya berbujuk, palah orang tuanya berbujuk, ya. Tapi sekarang masya Allah, alhamdulillah betah. Jadi kalian juga seperti itu, ya, sabar. Barang siapa yang sabar, maka insya Allah, ya, dia akan berhasil. Man sabara zafara. Barang siapa yang sabar, maka dia akan berhasil insya Allah. Jadi seperti itu pesan Ustadz. Insya Allah nanti selanjutnya ada ustadz yang lain yang akan masuk menjelaskan ke kalian. Masa ta'aruf ini selama 3 hari. Setelah itu baru nanti kita akan belajar di kelas, ya, di kelasnya masing-masing. Untuk kelas ikhwan yang baru ada 2 kelas, yang akhwat juga ada 2 kelas. Jadi semua totalnya ada 4 kelas. Ustadz, bagaimana kalau salu? Kalau salu, Ustadz bari triksnya, caranya supaya hilang salunya. Mau kan? Mau kan?
Satu, buka lemarinya, masukkan kepalanya dalam lemari. Nangislah saya. Ustadz, Supan Ustadz, banyak kawan lihat. Kalau Supan masuk ke WC, masukkan mukanya ke bak air, ke dalam bak air, nangis itu. Nangis puas-puasnya di situ. Dulu zaman Ustadz tidak ada HP ya, tidak kayak sekarang. Jadi kalau kita rindu dengan orang tua ya, apa? Masukkan kepala dalam tempayan, langsung mak, teriak situ. Tapi sekarang masya Allah ya, Ustadz yakin semuanya antum ini ya, dari banyak yang daftar antumlah yang terpilih. Ya, insya Allah antum orang yang kuat. Anak laki-laki harus kuat, ya, sabar. Ya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sini ada yang paling jauh dari mana tadi? Pontianak ada, dari Sanggau Kapuas. Sanggau Kapuas. Jauh lagi itu. Berapa jam dari sini? 11 jam. 11 jam. Ini yang dari Tebas Sungai berapa menit danya? Jangan sampai kalah ya. Ada lagi kemarin dari mana? Dari Melawi, mungkin yang akhwat kali. Melawi. Lebih jauh lagi. Ya. Jadi seperti itu, ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.